Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas tentang bagaimana kebudayaan dan keunikan dari suku Dayak. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Hamela Sari Sitompul SPD MPD. Materi yang akan dibahas yaitu berisi tentang bagaimana kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, serta kebiasaan dari kebudayaan suku Dayak. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri Nisa Triwidianingsi dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 211201004. Perkenalkan, nama saya Perin Destinanta Panjaitan. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nomor induk mahasiswa saya 211301016. Nama saya Novia Olia Ramadhani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 211301025. Asal-usul suku Dayak. Suku Dayak yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan ternyata masih memiliki banyak suku-suku serta budaya yang sangat beragam. Istilah Dayak pada nama suku ini disebut pertama kali digunakan oleh ilmuwan asal Belanda yang bernama August Kaderland pada tahun 1895. Arti dari kata Dayak hingga kini masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang mengartikan Dayak itu sebagai manusia pedalaman hingga orang yang tinggal di hulu sungai. Ada pun juga yang mengartikan bahwa Dayak sebagai karakteristik personal yang kuat, gagah, berani, dan ulet. Suku Dayak ini cukup besar karena terbagi menjadi 268 subsuku yang masih dibagi lagi menjadi 6 rumpun. 6 rumpun tersebut yaitu yang pertama rumpun Punan, yang kedua rumpun Kalimantan, yang ketiga rumpun Apokayan, yang keempat rumpun Iban, yang kelima rumpun Murut, dan yang keenam rumpun Otdanum. Bagaimana kepercayaan orang Dayak atau budaya Dayak? Kini masyarakat Dayak sudah banyak yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan ada juga agama pribumi yang disebut dengan Kaharingan. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana kesenian dari budaya Dayak. Kesenian budaya Dayak terletak pada salah satunya yaitu rumah adat dan tarian orang suku Dayak. Salah satu bentuk kebudayaan dalam bentuk benda yang dimiliki suku Dayak adalah rumah adat. Rumah adat suku Dayak yang disebut dengan rumah betang atau rumah panjang yang cukup khas di Kalimantan. Rumah-rumah adat ini akan lebih mudah lagi kita temukan di sekitar hulu sungai yang biasa menjadi tempat pemukiman suku Dayak. Nah, secara umum, rumah betang dibangun berbentuk panggung dengan ketinggian 3 hingga 5 meter dari atas tanah yang berguna untuk pelindung saat air meluap atau terjadinya banjir. Rumah betang yang dimiliki suku Dayak ini tidak dihuni oleh satu keluarga saja, tapi menjadi rumah beberapa dari kepala keluarga. Bahkan ada rumah betang yang memiliki panjang 150 meter dengan lebar 30 meter. Bagian dari dalam rumah itu akan disekat bilik-bilik untuk membagi tempat untuk setiap keluarga masing-masing. Dengan bentuk rumah tersebut, suku Dayak selalu mengutamakan kebersamaan dalam hidup. Nah, semua kehidupan setiap orang yang tinggal di dalam satu rumah betang itu akan diatur dalam sebuah hukum adat, baik aturan berbagai makanan, menjaga keamanan, ataupun berladang. Kesenian dari budaya Dayak yang selanjutnya yaitu ada tarian suku Dayak.
Suku Dayak juga memiliki tradisi menari yang digunakan dalam berbagai ritual-ritual adat. Berikut ini kami sajikan 3 tarian yang terkenal dari suku Dayak. Yang pertama itu ada tarian hudok. Tari hudok merupakan bagian dari ritual adat yang dilakukan oleh orang suku Dayak Baharu dan Dayak Modang. Tradisi ini akan dilakukan setiap selesai meninggal atau menanam padi, yang juga dilakukan untuk mengenang jasa para leluhur yang sudah tiada. Mereka sangat percaya saat musim tanam, roh nenek moyang akan ada di sekeliling mereka. Yang kedua yaitu ada tari kancet papatai. Tarian ini merupakan tarian perang yang bercerita tentang pahlawan Dayak Kenya saat berperang melawan musuhnya. Karena merupakan tarian perang, tari kancet papatai ini memiliki gerakan yang sangat lincah, gesit, dan penuh dengan semangat. Para penari pun akan dilengkapi dengan berbagai perisai dan baju perang. Yang ketiga yaitu ada tari gantar. Ada juga pun tari gantar yang merupakan tarian yang banyak dilakukan oleh para pemuda suku Dayak Benua dan Dayak Tanjung di Kabupaten Kutai Barat. Tarian gantar ini mengekspresikan kegembiraan serta keramahan dalam menyambut pahlawan dari medan perang. Kini tarian gantar ini dimainkan untuk menyambut wisatawan atau tamu kehormatan yang datang. Bagaimana hukum adat istiadat budaya Dayak? Nah, hukum adat yang masih berlaku itu sangat beragam dan jumlahnya sejalan dengan beragamnya suku yang menghuni negeri ini. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang berdasarkan adat istiadat suatu masyarakat. Hukum adat mengikat bagi masyarakat adat di satu suku dan tidak mengikat bagi masyarakat suku lainnya. Salah satu hukum adat yang masih berlaku adalah hukum adat suku Dayak Kalis di Kalimantan Barat. Dayak Kalis adalah salah satu rumpun dari suku Dayak yang mendiami Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan
Biasanya tindakan para pelaku itu dijatuhi hukuman ini adalah yang menyebabkan korbannya luka parah atau cacat seumur hidup. Yang ketiga ada pati nyawa, merupakan jenis hukuman untuk kasus yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Pelaku kejahatan ini tidak dihukum secara adat, namun diajukan kepada aparat untuk menjalani hukum negara. Yang keempat ada adat kampung. Biasanya, hukuman berupa adat kampung ini dijatuhkan kepada pelaku yang tertangkap basah melanggar aturan adat. Contohnya apa? Yaitu contoh pelanggarannya salah satunya yaitu melanggar kepercayaan adat yang dianut oleh masyarakat suku Dayak Kalis. Yang kelima ada menyauti mataso, yaitu hukuman bagi perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan. Menyauti mataso biasanya diikuti dengan saut banua, yaitu satu balanga atau 20 buah adat. Benda adat yang harus dipenuhi antara lain yaitu kurban 1 ekor babi, 1 ekor ayam, beras, dan berbagai sesaji. Bagaimana hubungan manusia budaya Dayak dengan adat istiadat atau moral kehidupannya? Tentang moral kehidupan dan adat istiadat orang Dayak ini bertujuan menjaga keseimbangan alam. Orang Dayak dalam kesehariannya memakai bahasa Dayak. Bahasa Dayak dikategorikan sebagai bagian dari bahasa Austronesia di Asia. Orang Dayak awalnya memiliki keyakinan tradisional yaitu keharingan. Namun, banyak orang Dayak yang masuk Islam sejak abad ke-19 dan ada juga dari mereka yang memeluk agama Kristen. Selain itu, dalam memberi penamaan dalam keluarga, suku Dayak ini memiliki budaya maritim atau bahari, menamai rumpun dan keluarganya itu dengan nama yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai. Orang Dayak secara tradisional tinggal di rumah adat yang disebut dengan rumah panjang. Rumah ini ditinggali bersama lebih dari satu kepala keluarga yang masih tergabung ke dalam satu suku. Fakta unik tentang suku Dayak. Faktanya, suku Dayak ini memiliki tradisi dan adat kebiasaan yang cukup unik loh. Berikut ini kami sajikan beberapa di antaranya yaitu ada tato, telinga panjang, upacara tiwa, upacara manajah antang, dan ritual sebelum perang. Apa itu tato? Nah, tato dari budaya Dayak dikenal dengan istilah tutang. Setiap motif tato itu memiliki makna yang sangat mendalam yang erat kaitannya dengan kepercayaan kepada leluhur. Dalam membuat tato ini, mereka percaya harus menjalani ritual-ritual tertentu. Tato ini dapat dipercaya berubah menjadi warna emas dan penerang untuk menuju alam keabadian. Yang selanjutnya itu ada telinga panjang. Kebiasaan memanjangkan cuping telinga tak hanya dilakukan oleh masyarakat suku Dayak yang menunjukkan tingkatan sosial. Cuping telinga yang panjang ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan seorang bangsawan. Proses dari tradisi ini sangat lama. Mereka mulai dari bayi hingga dewasa. Yang selanjutnya yaitu ada upacara tiwah. Upacara tiwah ini merupakan upacara adat yang bertujuan untuk mengantarkan tulang belulang leluhur ke Sandung, sebuah rumah kecil khusus untuk orang meninggal. Upacara ini berjalan sangat meriah dengan banyak ritual, tarian, hingga pertunjukan musik tradisional. Yang selanjutnya yaitu ada upacara manajah antang. Upacara ini dilakukan ketika menghadapi peperangan. Upacara ini bertujuan untuk mencari keberadaan musuh. Proses upacara manajah antang ini dilakukan dengan memanggil arwah leluhur melalui burung antang untuk memberitahu lokasi musuh. Yang terakhir yaitu ada ritual sebelum perang.
Sebelum menghadapi musuh di medan perang, masyarakat budaya Dayak akan melangsungkan upacara Tariu yang dipimpin oleh Panglima suku Dayak. Saat upacara Tariu berlangsung, arwah leluhur akan dipanggil dan memasuki tubuh sang panglima untuk memberinya kekuatan. Pasukan yang mendengar rapalan juga akan mengalami kerasukan dan mendapat kekuatan yang sama.